lakukan selain mengadopsi apa saja hal yang perlu dipersiapkan oleh industri telco untuk menghadapi berbagai teknologi baru dan juga mungkin nantinya ada teknologi terbaru tadi seperti dengan 5G kemudian AI yang lebih baru lagi, Pak? Kalau 5G sudah jelas ya, memang kita sudah paling tertinggal gitu kondisinya sekarang gitu. Dia termasuk negara-negara yang paling terbelakang di ASEAN gitu. Kalau kita perluas untuk level Asia atau global juga kurang lebih posisinya seperti itu gitu. Jadi satu sisi Indonesia ini secara ekonomi cukup menjanjikan, cuman Tertinggal. secara Tapi Pak, kalau kita tertinggal, apakah memang kita sudah berjalan juga atau ternyata masih stuck nih, Pak? Nah, Bisa dikatakan. kalau sudah berjalan, sudah mulai berjalannya itu kita nggak ketinggalan banget sebenarnya gitu. Karena 5G itu mulai digelar secara global itu sekitar tahun 2019 gitu. Indonesia kan mulai gelar kalau nggak 2020, 2021. Jadi tertinggalnya sebentar gitu sebenarnya. Tapi orang kemudian negara lain begitu mulai langsung ada beberapa langkah-langkah yang agak agresif. Baik level kebijakan, level regulasi maupun level industri. Nah kita ya udah serahkan ke pasar aja gitu seperti itu. Oke, Nah, jadi itu dari regulasinya juga tidak ada dukungan ya, Pak? tidak ada dukungan yang signifikan gitu seperti itu. Padahal kita lihat negara yang cukup berhasil, misalnya contohnya katakanlah India gitu ya. India itu pemerintah sangat agresif untuk menumbuhkan demand pasar 5G. Malaysia sampai membuat operator baru yang dia khusus untuk 5G gitu. Jepang juga ada beberapa operator yang sangat agresif untuk menggelar 5G. Apalagi kalau kita ngambil contoh misalnya Korea ya apalagi lah gitu seperti itu. Nah, Cina juga, kalau Cina tentunya peran pemerintah lebih dominan lagi gitu. Jadi teknologi baru seperti 5G itu memang di tempat negara-negara yang dia adopsinya bagus, itu tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, tapi memang ada keberpihakan dari pemerintah. Bahkan ada semacam afirmasi ataupun langkah-langkah kebijakan atau regulasi yang memang dia mendukung sekali gitu. Nah ini yang belum ada di Indonesia gitu. Maka kita kalau mengatakan apakah 5G sudah ada di Indonesia, sudah gitu. Cuma nyarinya susah ada di mana gitu. Di beberapa kota saja. Padahal ini peluangnya cukup besar gitu. Tapi kita memang perlu cermat gitu. Jangan juga asal gelar gitu. Kenapa? Karena memang investasinya tidak murah. Investasi masuk ke 5G itu lebih mahal daripada ketika 4G gitu. Cuman ada peluang cukup besar sekali yang sangat promising di situ gitu supaya digitalisasi ini jalan terus gitu. Itu 5G. Kemudian AI juga sama. AI ini kan sekarang yang sudah mulai tersadar pakai AI mungkin generasi Z dan generasi yang lebih milenial sudah pakai gitu kan. Sudah mulai mencoba gitu kan. Ketika nanti datang AI yang berikutnya ya, AI yang Gen AI, agen AI maupun agentic AI, makin banyak orang pakai gitu. Sehingga kalau misalnya kualitas jaringannya jelek, itu nggak dapat itu experience-nya gitu. Nah ini pemahaman yang lengkap ya terhadap cara-cara mengadopsi teknologi baru sambil melihat kondisi pasar yang ada di Indonesia ini penting sebenarnya gitu. Memahaminya dengan tepat gitu, bukan hanya karena ngikut-ngikut aja gitu seperti itu. Iya. Kalau untuk dari segi infrastruktur, Pak, bagaimana sih kondisinya saat ini? Apalagi nanti akan ada tentunya biaya infrastruktur yang akan semakin meningkat ya, Pak? Infrastruktur itu kan bukan hanya salah satu aspek dalam transformasi digital gitu. Kalau kami melihatnya justru itu adalah fundamental dari transformasi digital gitu kan. Fundamental. Iya kan. Di atas infrastruktur yang baik itulah nanti kemudian ada digital ekonomi, kemudian digital macam-macam, digital health, digital industri dan sebagainya, industri 4.0 dan sebagainya gitu. Sehingga ketika fundamentalnya ini, fondasinya ini tidak baik gitu ya, tidak baik ya nanti bangunan di atasnya juga tentunya kualitasnya terbatas. Gitu. Kalau Anda lihat fondasi kita saat ini seperti apa, Pak? Fondasi kita saat ini ya kita lihat aja dibandingkan dengan secara benchmark dengan negara lain, udah sangat tertinggal kita. Sehingga dampaknya adalah meskipun sudah ada ada salah satu dampaknya ya, meskipun sudah ada inisiatif misalnya digital government dan sebagainya kan, tapi kan belum seindah yang kita bayangkan gitu kan. Nah, saya khawatir jangan-jangan salah satu masalahnya adalah memang keterbatasan kualitas infrastruktur gitu. Yang itu masih perlu didorong untuk bisa tumbuh, kemudian dibuat supaya industri itu kondusif sehingga dia bisa tumbuh gitu. Kalau misalnya enggak, nanti dampaknya ke belakangnya cukup banyak gitu.
era digital, sementara kita tertinggal digitalisasi kan repot gitu. Oke. Nanti dampaknya bisa penciptaan lapangan pekerjaannya jadi berkurang gitu. Negara lain sudah duluan Iya. experience digital, sudah Kita mulai masih literasi digital tumbuh, kita bisa jadi ketinggalan. tertinggal gitu. Ini dampaknya cukup kemana-mana gitu. Oke, langkah agresif apa sih Pak yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu untuk bisa mengejar ketertinggalan ini di saat memang kondisi perubahannya sangat cepat dan dinamis Pak? Ya, sudah banyak sebenarnya yang menyampaikan saran kebijakan, saran regulasi dan sebagainya. Alangkah baiknya kalau memang ada langkah semacam paket kebijakan penyehatan industri di telekomunikasi atau digital gitu. Paket penyehatan Kebijakan apa namanya kondisi. kebijakan paket penyehatan industri. Oke. Sebagaimana kita sering dengar untuk ekonomi kan, Iya. paket penyihatan ekonomi dan sebagainya gitu, kebijakan penyihatan ekonomi. Konkretnya seperti apa saja Pak? Nah di situ nanti cukup banyak gitu, misalnya katakanlah mendorong infrastruktur sharing itu aturannya sudah membolehkan gitu, teman belum banyak yang memanfaatkan. Frekuensi sharing juga seperti itu. Nah ini kalau memang pada takut kena ragu-ragu untuk masuk ke sana, ya didorong gitu seperti itu. Salah satu yang lainnya misalnya ketika ada inefisiensi ya, ada duplikasi misalnya duplikasi jaringan yang cukup banyak di tempat tertentu duplikasi itu fiber optik kan Jakarta tuh kita lihat banyak sekali kan di depan rumah kita tuh banyak sekali. Cuman kalau kita pergi ke tempat yang lain nggak ada sama sekali misalnya. Nah itu kan berarti kan perlu kebijakan penyihatan gitu. Atau misalnya kebijakan penyihatan memberikan subsidi atau keringanan ya, misalnya dalam konteks beban kebijakan. Atau misalnya bisa juga dengan subsidi ketika dia mengadopsi digitalisasi lebih agresif nanti dapat reward dan sebagainya gitu. Oke. Hal-hal seperti ini Ada masih insentif-insentif juga ya Pak ini? iya masih perlu dan masih banyak langkah yang masih bisa dilakukan gitu. Kita benchmark dengan negara lain pun contohnya sudah banyak gitu. Kalau kita terlambat untuk melakukan langkah itu gitu, yang paling cepat merasakan korbannya itu adalah yang paling cepat menjadi korban adalah generasi yang anak muda ini, generasi milenial, generasi Z itu. Oke, tapi tadi kan Anda katakan kita sudah cukup tertinggal bahkan dibandingkan negara-negara secara kualitas yang sudah juga tertinggal. Tapi kita sebetulnya memiliki kapasitas tidak sih Pak untuk bisa mengejar ketertinggalan itu? Oh bisa, kan buktinya kita dulunya termasuk yang terdepan gitu. Oke. Dalam banyak hal kita tuh cukup maju. Contohnya yang paling terkenal kalau secara sejarah, apalagi sekarang tanggal 20 Mei kan ya, Hari Kebangkitan Nasional ya. Itu ketika Indonesia memutuskan untuk masuk kepada industri satelit, itu sangat maju sekali waktu pemikirannya gitu. Indonesia mungkin negara nomor 2 atau nomor 3 yang pertama masuk bisnis satelit, sangat maju gitu. Demikian juga ketika adopsi adopsi 2G dan sebagainya gitu. Jadi kita pernah merasakan masa kejayaan ya Pak. Masa kejayaan dan itu cara baliknya juga sudah tahu semua gitu kan. Cuman mau ke sana atau tidak gitu. Oke. Dan itu perlu ada langkah-langkah memang nanti sifatnya bukan sekedar serahkan kepada pasar, enggak gitu. Memang ada hal yang lebih besar lagi, misalnya Indonesia emas, kemudian ketahanan digital, kemudian kontribusi yang lebih besar dari digitalisasi dan sebagainya gitu. Selain